Ini menjadi satu hal yang kayaknya menarik juga untuk kita lihat lagi Sobat Budaya, karena memang Nandur Serawung ini perhelatan yang sudah dimulai tahun 2014. Nandur Serawung ini sebetulnya punya akar unik ya, karena awalnya itu dulu namanya Rupa-Rupa Seni Rupa, 2014. Sifatnya itu lebih ke melihat sebuah generasi melalui perspektif dalam tanda kutip konotasi yang lain gitu. Nah, kami melihat di Nandur Serawung ini kita coba untuk bersama untuk melihat setiap generasi tadi, mulai dari anak-anak sampai kita nanti yang generasi X gitu ya. Dan sebagainya itu ternyata kita bisa merefleksikan secara bersama melalui ruang-ruang kesenian yang itu bisa menciptakan kesadaran gitu. Inilah ketahanan yang kita perlukan agar orang itu terus eling siapa sih dirinya. Tubuh sosial itu dari mana? Tubuh kultural kita itu dari mana? Salam budaya, lestari budayaku. Yap, terima kasih banyak. Halo, kembali lagi bersama saya Soragia dalam edisi podcast Taman Budaya Yogyakarta. Dan kali ini Sobat Budaya, ada sesuatu yang spesial nampaknya. Kenapa spesial? Karena ini sudah cukup lama berlangsung dan menjadi acara tahunan dari Taman Budaya Yogyakarta. Mungkin kalau Sobat Budaya sudah sering sekali scrolling di sosmed dan lain sebagainya, dan juga masih bertanya-tanya kapan ya keluar lagi. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama dua sosok yang nampaknya juga akan kita ulik lebih dalam tentang salah satu perhelatan tahunan dari Taman Budaya Yogyakarta, yaitu Nandur Serawung XII atau 12. Tuh, sudah lama bukan? Sudah 12 kali Nandur Serawung dilakukan atau diberlangsungkan di Taman Budaya Yogyakarta. Dan tentunya hari ini Soragia tidak sendiri. Nampaknya sudah ada dua sosok yang hadir bersama kami. Halo Mas Sujud dan juga Mas Dito, gimana kabarnya hari ini? Baik, hujan. Hujan, benar. Bawaannya ngantuk ya kalau ini ya, tapi semoga tetap semangat juga. Tapi sebelumnya Gia mau kenalkan juga sama Sobat Budaya. Barangkali dua sosok ini tuh udah nggak asing mukanya gitu di jagat seni budaya di Yogyakarta. Namun kita kembali kenalkan, ada dua sosok yang luar biasa sekali. Ini ada Mas Sujud Dartanto selaku kurator ya Mas ya di Nandur Serawung kali ini, salah kurator, satunya ya. Oke, dan salah duanya ada Mas Arsita Pinandita atau dikenal dengan Mas Dito gitu. Masih sama ya namanya, belum ganti ya Mas? Masih. Oh, masih. Takutnya barangkali udah ganti nih namanya habis ini. Oke, karena kita juga sudah sedikit di-spill bahwa kita bakal ngobrol tentang Nandur Serawung. Ini kan perhelatan yang ternyata sudah cukup panjang. Kalau kita analogikan dengan manusia ini udah kayak remaja ya Mas ya. Kayak di umur mungkin sekolah dasar mau SMP gitu kan. Nah, ini menjadi satu hal yang kayaknya menarik juga untuk kita lihat lagi Sobat Budaya, karena memang Nandur Serawung ini perhelatan yang sudah dimulai tahun 2014 bahkan ya. Kalau kita 12 tahun perhitungannya 2013, tapi kayaknya mulai keluar sebagai ininya di 2014 seperti itu. Oke, tapi ini Mas Sujud atau juga Mas Dito, orang-orang pasti banyak penasaran, Sobat Budaya juga pasti sudah banyak yang penasaran tentang apa sih Nandur Serawung gitu kan, atau mungkin sudah sering dengar tapi bingung kira-kira yang membedakan dari tahun ke tahun itu apa gitu. Tapi dia pengen coba ulik lagi, mungkin dari Mas Sujud dulu gitu ya, mengenai dari Nandur Serawung itu apakah spiritnya masih sama dari awal dibentuk, atau sebetulnya dari tahun ke tahun tuh spiritnya ternyata berkembang terus nih Mas dengan adanya Nandur Serawung di tahun ini juga. Baik, salam saya untuk semuanya dulu, salam budaya. Nandur Serawung ini sebetulnya punya akar unik ya, karena awalnya itu dulu namanya Rupa-Rupa Seni Rupa, 2014. Kemudian tema waktu itu Nandur Serawung. Kemudian setelah itu Nandur Serawung itu menjadi brand tiap tahun dan dipakai tiap tahun. Dan isinya itu ya meliputi terutama pada menu utamanya adalah seni rupa. Jadi pameran seni rupa. Tapi kemudian yang membuat dia berbeda dari tahun ke tahun tentu adalah tema ya. Kita mencoba merespon kondisi yang kita refleksikan secara bersama-sama. Kebetulan ini kolektif kurator ya. Jadi juga sebetulnya
juga terbuka sebetulnya atas berbagai masukan gitu ya, pandangan juga gitu. Jadi boleh dibilang kalau kita maknai gitu ya, Nandur Serawung itu adalah acara seserawungannya kita bersama di bawah Taman Budaya Yogyakarta. Saya merasa itu Nandur Serawung itu seperti rumah kita bersama gitu, karena kehadirannya dari Taman Budaya, nama Nandur Serawung itu sangat sosial sekali dan juga bermakna kultural gitu ya, dan tempat di mana orang itu bisa melakukan seserawungan karya, tapi juga sebetulnya seserawungan gagasan. Itu yang menurut saya Jogja itu sangat kaya sekali dengan pertukaran ide dan gagasan. Ya. Oke, berarti ini menjadi rumah atau wadah gitu ya tadi Mas Tito dan juga Mas Sujud, yang mana dulunya tuh ruang-ruang rupa gitu ya, atau ruang rupa-rupa tadi? Rupa-rupa seni rupa. Rupa-rupa seni rupa bahkan ya, nggak ada ruangnya gitu. Rupa-rupa seni rupa yang mana Nandur Serawung itu adalah tema mulanya gitu, tapi beralih lah menjadi judul acara atau kegiatannya gitu kalau saat ini tahunannya. Oke. Dan ini juga yang menarik nih karena temanya kan berbeda-beda gitu. Tapi sebelum ke tema, Gia juga mau tanya Mas Tito dulu. Karena kalau ruang atau rumah kan biasanya kita mengadakan mungkin ada renovasi, ada rehabilitasi dan lain sebagainya. Kalau Nandur Serawung sendiri, apakah masih pakai fasad lamanya gitu untuk dari tahun ke tahun, atau sebetulnya juga ada renovasi-renovasi nih di setiap tahun ya? Sebetulnya penggunaan fasad ya, tadi kan ngomong fasad itu kan bagian dari pamerannya gitu. Tadi kalau Mas Sujud tadi cerita Nandur Serawung adalah rumah bersama, rumah seserawungan untuk teman-teman tidak hanya berkumpul tapi juga gagasan. Nah, kebutuhan untuk membuat fasad dan sebagainya itu kan sebetulnya kita berkembang. Saya sih lebih tepat untuk nyebutnya sebagai dinamis ya. Jadi tidak hanya berkembang tapi dia juga menyesuaikan. Nah, di tahun ini justru penggunaan fasad dan sebagainya itu memang tidak kita tampilkan gitu. Makanya kita spill dulu ya. Di tahun ini kita tidak menggunakan fasad, tapi kita menggunakan bentuk lain yang serupa fasad tapi lebih ada interaksinya. Jadi penggunaan konsep seperti ini kita selalu dinamis, berkembang, menyesuaikan tema yang selalu berganti setiap tahun. Gitu. Oke, berarti ada spilan bahwa tentang fasad yang menjadi ciri khas Nandur Serawung juga ini ternyata dinamis mengikuti situasi yang ada gitu ya. Nah, karena dari tadi juga ngobrolin tentang gimana bahwa Nandur Serawung itu yang salah satu yang akan dihadirkan, mungkin dikembangkan gitu secara dinamis adalah tema gitu. Nah, kalau tema tahun ini nih Mas Sujud, Mas Tito, apa nih yang diangkat menjadi tema untuk tahun ini Mas Sujud? Kita dengan confident ya, kita setelah kita bongkar pasang berkali-kali kita diskusi antar kita gitu ya, apa yang sebetulnya bisa kita maknai dari situasi mutakhir sekarang ini. Kami sama-sama punya interest yang beda tentu saja, dan kami juga punya area bermain yang berbeda-beda juga. Kami datang dari berbagai konteks ya. Tapi yang mempertemukan kita adalah bagaimana sekarang ini yang kami anggap urgent untuk kita refleksikan itu adalah situasi kesadaran. Situasi kesadaran. Dan di mana kita lihat mungkin dulu orang tahun 90-an ya, tahun 90-an kan banyak para pemikir gitu banyak merisalahkan ulang mengenai pentingnya kesadaran. Tapi kesadaran hari ini saya kira kok seperti berulang ya. Sekarang ada banyak krisis gitu ya. Paling dekat untuk kita alami sekarang adalah krisis ekonomi. Dan krisis ekonomi ini mendasari saya pikir apa-apa yang di atasnya gitu. Ya hal-hal yang berkaitan dengan narasi yang di atas. Dan di titik itu kemudian kita coba ingat ulang gitu mengenai apa yang diwariskan oleh para leluhur ya, terutama di kebudayaan yang dekat dengan kita itu tentang eling gitu. Eling. Jadi eling itu ingat dan mengingatkan gitu ya. Lalu ada frase kedua yang kita pinjam karena memang tradisi kita itu mencoba lokal global ya, yaitu awakening ya, jadi kebangkitan. Tapi misalnya bisa kita baca juga eling awae ning. Jadi eling yang awae ning. Awae itu kan badan ya. Yang ning ya. Ning itu
sesuatu yang bangkit gitu ya. Kata atau diksi yang seringkali digunakan dalam perspektif spiritual itu hening itu artinya bangkit juga. Jadi badan yang bangkit, eling pada untuk dan dari badan yang tercerahkan mungkin atau terbangkitkan ya mungkin ya. Kita pakai itu karena kami anggap ini relevan untuk kita ungkapkan dalam 2025 sekarang. Di berbagai krisis yang terjadi, yang dampaknya kemana-mana. Krisis ekonomi, krisis sosial, kemudian krisis budaya, dan sampai kepada krisis politik. Dan kita juga tidak bisa nutup mata juga pada situasi yang di muka bumi ini semua. Jadi bagaimana kita kemudian mencoba mendeliver atau mengungkapkan ini menjadi tawaran kepada para pesertanya ikut. Mungkin Mas Dito boleh nambah. Oke. Nah ini juga sebelum ditambahkan langsung sama Mas Dito, dia juga jadi ini ya, jadi pengen bertanya lebih lanjut dulu nih mengenai tadi dari tema awakening itu kan adalah kesadaran atau kebangkitan kesadaran gitu, yang kita lihat juga Mas bahwa mungkin di beberapa waktu lalu gitu kalau kita sering berkontribusi atau ikut terlibat juga di Nandur Serawung, entah itu menjadi peserta atau misalkan menjadi penonton gitu ya, itu kan kita melihat selalu ada respon-respon tersendiri ya Mas dari setiap aktivitas yang ada di Nandur Serawung itu sendiri. Seperti misalkan di tahun lalu gitu, di tahun saat ini kan juga tadi Mas Sujud bilang adanya situasi krisis-krisis yang harus kita sadari. Nah itu juga apakah yang mendasari situasi dari pengembangan tema, dan apakah nanti juga akan ada situasi respon-respon lain nih Mas yang kira-kira akan dihadirkan di Nandur Serawung tahun ini? Ya, sebetulnya karena kami di tim kurator ini kan punya perspektif yang beragam ya. Terus kita juga selalu mengambil tema-tema yang sesuai dengan apa yang sedang terjadi di seni, juga di Taman Budaya selaku tuan rumah yang menyelenggarakan acara ini. Dan yang selalu kita menjadi pertanyaan saat ini kan ketika situasi ekonomi semacam ini, saya nggak ngomong tentang hal-hal yang sifatnya Indonesia gelap atau Indonesia suram atau apa, kita tidak akan masuk ke ranah situ ya. Tapi kita sadari Indonesia saat ini sedang berada pada situasi yang memang membutuhkan kesadaran lebih. Gitu. Nah, yang selalu menjadi pertanyaan adalah kadang-kadang pertanyaan klise adalah senimu itu untuk siapa? Itu kan selalu pertanyaan yang selalu menjadi jangkar untuk seniman untuk berbuat kaya atau publik itu. Senimu untuk siapa? Nah, coba kita tawarkan balik di sini, senimu berfungsi untuk apa? Nah, ketika kita menerjemahkan senimu berfungsi untuk apa, gitu, kita mencoba untuk seni dalam konteks yang terjadi di Nandur Serawung ini nantinya berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran publik maupun seniman atau siapapun yang terlibat di sini, baik pengunjung dan sebagainya, untuk sebetulnya kita tetap eling, waspodo, terus semangat tumbuh terhadap awakening dan sebagainya itu terhadap apa yang kita miliki, terutama konteks di sini itu lebih tentang kesadaran dalam diri kita sendiri. Sebelum kita bicara jauh tentang, ya meskipun dalam konteks ini kita tidak akan masuk ke ranah negara atau apapun lebih luas, tapi sebelum kita berusaha untuk mengubah atau memperbaiki, ya kita merefleksikan diri kita sendiri dulu, gitu, melalui karya, melalui refleksi, melalui macam-macam. Dan itu yang akan coba kita hadirkan dalam ruang pamer, bahwa di Nandur Serawung ke-12 ini kita mencoba untuk menghadirkan kesadaran-kesadaran sebagai jembatan untuk memberi pertanyaan atau jawaban bahwa senimu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran kita bersama yang saat ini sedang berada pada kegelisahan yang sama. Gitu. Oke, mungkin ini juga jadi sisi misalkan di saat kita sudah berjalan cukup panjang gitu ya, ini juga jadi sisi refleksi lagi untuk kita bertanya lagi, jangan-jangan kita lupa nih dengan tujuan atau misalkan arah kemana, makanya kenapa kesadaran itu dibangunkan terlebih lagi ya di saat di Nandur Serawung ke-12 ini. Oke, karena tadi juga disebut sekali bahwa ternyata banyak perspektif untuk membangun tema gitu, terutama nggak cuma berdua ternyata ya tim kurator. Ini ada 5, boleh di refresh lagi untuk teman-teman atau sobat budaya, mungkin ada yang baru mengenal Nandur Serawung ini, ada siapa aja nih Mas Sujud kalau dari tim kurator sendiri? Ada Mas Raid Rosidi, kemudian ada Irene Agrivina, Mbak Ira, terus kemudian ada
Mas Bayu Widodo. Plus 2 berarti 5 ya. Berlima ya jadi ya ini ya. Ini grup apa nih namanya kalau misalkan disatukan? Mas jadi Dito, Mas Dito biasanya punya julukan. Nah nanti ya kita lihat nih, biasanya julukannya berbeda-beda nih kayaknya tiap tahun ya gitu ya. Udah dipikirkan belum nih namanya untuk grup yang sekarang nih? Belum. Oh belum ya, belum ada gitu. Oke, karena memang ini menarik juga kalau kita lihat latar belakang dari kurator sendiri memang tadi perspektifnya berbeda, interestnya berbeda gitu ya Mas. Dan juga Mbak ini ternyata mungkin perjalanan panjang selama 12 tahun pasti nemuin tetap tantangan dong ya walaupun sudah bekerja lama gitu. Tapi yang dirasa sama Mas Dito nih Mas selama ini, apalagi ini kan kembali ke kesadaran gitu ya. Apa sih yang akhirnya, kesadaran apa yang akhirnya bertemu lagi di tahun 2025 ini, setidaknya sebelum ke para seniman atau juga ke publik luas gitu, di antara kurator atau juga mungkin Taman Budaya sebagai penggagas ruang gitu, atau juga mungkin dana keistimewaan sebagai pendanaan dari program ini, ada kesadaran apa nih kira-kira yang ternyata wah ini harus banget dihadirkan di tahun 2025 ini Mas? Saya pikir relevansi ya. Tadi kita sudah singgung, baik Mas Dito juga sudah ungkapkan itu, relevansi. Jadi kami itu confident sekali tema Eling Awakening ini, Eling Awakening ini itu relevan sekali. Dikarenakan apa yang kita rasakan hari demi hari sekarang ini, baik masyarakat dalam arti luas-luasnya ya, itu merasakan ya tekanan ekonomi semakin berat, tekanan sosial juga sudah pasti gitu ya, dan juga krisis nilai pada ruang lingkup budaya. Itu yang kami refleksikan dan mudah-mudahan tantangannya ya karena ternyata partisipan juga yang daftar cukup banyak ya, kurang lebih 450 lebih ya partisipan yang apply dengan 500 lebih 500 lebih karya. Itu menurut saya ada banyak yang mereka ingin share gitu ya kepada publik. Kami percaya seni itu paling tidak bisa memantik kesadaran. Seni paling tidak bisa memainkan fungsinya dalam memantik ya, karena memang ia adalah wilayah yang sangat subtil gitu, yang paling intim, yaitu hasil karya dari milik para seniman yang juga manusia gitu ya. Dan berupaya tidak mengasingkan terhadap hasil karyanya sendiri, ingin berbagi kepada sesamanya. Dan mudah-mudahan itu juga bermakna, itu jauh lebih penting. Istilah Mas Dito itu mereclaim lagi ya, mereclaim lagi sesuatu yang hakiki gitu, yaitu karya seni. Dan mudah-mudahan kita bisa melihatnya itu nanti di ruang pamer yang agak berbeda tahun ini, yaitu kita akan memakai gedung Sosietet dan ruang outdoornya. Akhirnya terspill juga ya. Ternyata yang berbeda adalah satunya lokasinya juga, yang biasanya di galeri, tapi sekarang berpindah, bergeser sedikit gitu, yang menggunakan ruang Sosietet gitu ya. Itu semua di ruang Sosietet atau sebetulnya ada titik-titik tertentu di Mas Dito? Sebetulnya ini nyambung pertanyaan di awal tadi ya, kita ngomongin tentang fasad tadi ya. Fasad itu kan sebetulnya kita menghadirkan commission artist atau commission work untuk dia merespon ruangan Taman Budaya sebelum pintu masuk itu dia bisa mendapatkan impresi seperti apa. Nah di tahun ini memang kita sengaja untuk geser di Sosietet, tapi dengan tambahan lagi kita menggunakan taman di sebelahnya, gitu. Karena kita tahu bahwa tema Eling terus kesadaran itu kan juga dekat dengan, meskipun ini juga berkaitan gitu, dekat-dekat dengan nilai-nilai spiritual, dekat dengan nilai ketenangan dan sebagainya. Di situ kita akan coba untuk menghadirkan semacam art garden. Jadi nanti pengunjung yang biasanya datang ke Taman Budaya di Nandur Srawung, dia hanya melihat tembok-tembok, terus karya-karya dalam hal yang labirin dan sebagainya gitu. Nanti kita akan coba menarasikan itu untuk membangun kesadarannya dengan taman gitu. Jadi ada karya yang akan berinteraksi dengan pohon, karya akan berinteraksi dengan ruang-ruang yang ada di ruang terbuka dan sebagainya. Dan harapannya karya-karya tersebut juga membangun kesadaran, juga nanti ada beberapa aktivasi atau proyek-proyek seni yang memang menggunakan wilayah-wilayah di situ gitu. Nah, itu juga akan menjadi tantangan gitu, karena setiap karya, saya kasih contoh misalnya ada satu karya yang salah satu seniman
dia membuat karya berdasarkan basic dia bukan seni gitu ya, tapi dia akhirnya dalam beberapa tahun terakhir ini fokus berkesenian karena dia ingin melupakan pengalaman-pengalaman dia yang sering dibully, sering disakiti, sering ada nilai emosionalnya gitu. Dan ternyata salah satu metode dia untuk meninggalkan kecemasannya, ketidakpastiannya itu dengan membuat karya, dan akhirnya dia sekarang justru berkarya menjadi seniman dan dia akan mencoba men-share pengalamannya itu gitu. Nah, itu salah satu refleksi ya, kita mau melihat keadaan saat ini gitu, itu ya dengan diri kita sendiri gitu, dan itu yang coba kita hadirkan. Jadi di ruang pamer ada beberapa karya yang memang menumbuhkan kesadaran. Ketika mereka keluar, mereka akan merasakan suasana taman gitu ya, taman yang memang kita kolaborasikan dengan seniman-seniman yang aplikasi atau seniman undangan untuk merespon taman itu supaya mempunyai daya lebih untuk kita bisa maknai bersama. Oke. Ternyata balik lagi ke kesadaran tadi ya, ternyata kesadarannya tidak harus yang lingkupnya besar dulu, karena kembali lagi tadi juga bagaimana pengalaman diri, value-value atau nilai-nilai yang ada diri sendiri, itulah yang akhirnya menjadi pijakan awal, akhirnya juga bisa merespon situasi yang lebih luas lagi. Gitu. Oke, mungkin kalau nanti dari Mas Ujud atau Mas Ito ada yang mau ditambahkan lagi, kita akan jeda terlebih dahulu, karena kita juga akan menyaksikan dulu salah satu penampilan dari teman-teman di Skala gitu, yang kayaknya juga sudah ditunggu-tunggu oleh sobat. Gitar dulu. Oh gitu ya, langsung ya. Saya vokalnya berarti ya. Vokal 1 Mas. Vokal background-nya gitu. Oke, kecerekannya juga ya. Oke, kita akan sejenak juga untuk Sobat Budaya menyaksikan beberapa penampilan deretan lagu yang akan langsung ditampilkan oleh teman-teman di Skala. Untuk itu, selamat menyaksikan.
Salam budaya, lestari budayaku. Lestari budayaku. Kembali lagi bersama saya Soraigi ya di podcast Taman Budaya, dan kali ini kita juga tadi sudah diiringi dengan alunan yang gimana nih Mas menurut Mas Dito dan juga Mas Sujud. Mantap. Asik ya, Tadi mantap lihat ya. nggak? Saya gitar lihat nggak tadi? Nggak kelihatan saking ahlinya gitu Sobat Budaya ya. Lempar-lempar. Oh, langsung lempar lagi gitu kan. Salto nggak? Sambil salto nggak? Salto juga Makan gitu. beling. Makan beling. Itu jatilan deh kayaknya gitu ya abis ini ya. Ya gitu lah. Memang Sobat Budaya, keadaan dari teman-teman kurator dari Nandur Sarawung nih kenapa selalu dinamis, selalu ada juga nih ya gebrakan-gebrakannya. Tadi kayak Mas Dito ternyata main gitar sambil lempar gitar gitu kan, terus ambil lagi. Kalau Mas Sujud kayaknya masih mencari suara-suara yang hilang tadi gitu ya. Karena jadi background ini aja ya, backing vokal gitu. Backing vokal. Nggak apa-apa kalau di Niskala jadi backing vokal, kalau di sini kita nanti akan cari lagi suara-suara lainnya yang kayaknya masih harus banyak disampaikan nih untuk Sobat Budaya juga. Kita tadi udah ngobrolin tentang tema, kemudian kedinamisan dari Nandur Sarawung yang ternyata udah di tahun ke-12 gitu ya. Dan kayaknya juga banyak tantrumnya nggak sih Mas selama 12 tahun? Kalau Mas Dito sendiri ngerasain nggak sih kayak selalu dengan teman-teman kurator yang 5 orang ini gitu kan, selalu kan tantangannya banyak juga tuh. Tantrum-tantrumnya pernah ada nggak sih? Karena umur 12 kan lagi banyak-banyak tantrum biasanya gitu. Sebetulnya kalau formasi ini baru terbentuk 2018, habis itu mulai hanya 5 orang ini 2019 sebetulnya. Oke. Terus kami merasa kalau tadi tantrum kayaknya nggak juga deh, karena kita berlima ini juga sudah awalnya sebelum di Taman Budaya kita udah nongkrong bareng gitu, udah nongkrong bareng. Jadi obrolannya sih kita tidak melihat ini sebagai pameran gitu, tapi kita lebih ya kita untuk apa namanya ya, kumpul bareng lah, kumpul bareng, karena untuk menerjemahkan Serawung kan kita nggak bisa terlalu rigid, oh ini pameran harus seperti ini, nggak bisa gitu, karena oh ini namanya udah Nandur Serawung, jadi yang lebih penting adalah Serawung mempertemukan berbagai macam perspektif ini untuk bisa bareng-bareng gitu. Kalau ngobrol ya paling kadang-kadang cuma alis gini, udah oh ya ada sepakat. Jadi kayaknya nggak ada sih perdebatannya lebih ke ini sih, apa ya, kita mau meeting di mana gitu, mau makannya apa gitu. Malah biasanya kalau udah besti itu hal-hal sepele ya yang diperdebatkan gitu, yang ternyata mau secara karaoke gagasan. di mana. Oke, boleh ikut kali ya karaoke abis ini kita bareng-bareng ya. Oke, ternyata menjadi satu hal yang kita bisa lihat kesulitan yang terjadi di dalam ini juga ternyata coba diwujudkan dalam bentuk pameran tadi ya Nandur Sarawung, yang ternyata selalu coba menghimpun banyak publik lagi atau banyak pelaku atau seni dan juga bentuk-bentuk seni yang juga bisa dihadirkan dalam pameran Nandur Sarawung. Mungkin gitu. bisa saya tambah itu sekali lagi kami terima kasih kepada mandat yang diberikan, karena ini berasal dari masyarakat juga. Jadi ini kita bekerja sebaik-baiknya juga. Jadi seperti redistribusi mandat yang diberikan, dan untuk masyarakat dan terutama Jogja ya, karena kita anggap ini rumah seserawungan. Sekali lagi spiritnya seperti Mas Dito bilang, ini adalah bentuk seserawungan yang sekarang itu sangat diperlukan di tengah banyak keretakan yang terjadi. Makanya awakening itu mudah-mudahan menjadi momentum, dan ke depan kita nggak tahu dunia akan seperti apa, tapi kita harus mengingatkan paling tidak dengan akar yang kita punya. Oke, jadi akarnya diperkuat dulu gitu ya. Jadi kita juga ngebangun rumah, pondasinya juga lebih kuat lagi ke depannya kita. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan juga? Yang menarik di Nandur Sarawung itu kan mulai dari Nandur Sarawung pertama sampai ke-12 itu kan apa namanya, yang paling utama adalah yang bisa terlibat atau berpameran atau berkontribusi di sini adalah segala umur. Nah, ini yang sebetulnya jarang dipunyai oleh ruang-ruang pameran seni rupa bersama gitu. Kita selalu ya kalaupun ada gitu biasanya dibagi gitu. Oh ini yang khusus ini, khusus ini, khusus ini. Kalau ini enggak. Jadi mau yang umurnya dalam KTU udah senior, misalnya ada yang 80 tahun, pernah ada juga gitu, 70 tahun ke atas, akan di sebelahnya juga ada yang berpameran dengan anak usia 5 tahun gitu. Nah, itu yang menarik dari Serawung, itu kita selalu terbuka untuk segala umur karena konsep Serawungan ini. Dan yang menarik lagi di tahun ini kita justru kaget, banyak partisipan tuh seniman anak kecil gitu, yang memang kami melihat karyanya itu, ya kita tahu lah biasanya kalau anak-anak SD gitu, umur-umur sekian gitu, kalau membuat karya itu dalam tanda kutip ya, meskipun tidak buruk ya, perspektifnya seperti ikut lomba yang
gambarnya template gitu loh, pemandangan, warna-warni dan sebagainya. Tapi ketika mendaftar di Nandus Rawung tuh karyanya ini ekspresif anak yang sangat jujur gitu. Ekspresif, sangat jujur, sangat bahkan kita kesulitan karena kalau di Nandus Rawung kan kita selalu seleksi karya dari 500 karya itu kan kita tidak pernah ini senimannya siapa gitu. Kita hanya berlandaskan pada karya dan konsep, karya konsep gitu. Kita melihat ini kayaknya anak-anak, ini enggak, ini anak-anak. Setelah kita lihat cek lagi umurnya ternyata anak-anak gitu. Dan di tahun ini banyak sekali karya-karya yang anak-anak gitu, dan anak-anak dalam tanda kutip tidak seperti template lomba melukis pada umumnya, lomba mewarnai, tapi lebih ekspresif yang sebetulnya kalau kita lihat kualitasnya sama gitu dengan yang udah senior gitu, dan karyanya jadi sangat beragam gitu. Ya, tahun ini. Berarti ada kesadaran juga bahwa ternyata posisi umur tuh kan juga menjadi suatu yang fluid ya, yang sangat mengalir, karena ternyata terlihat dari karya banyak yang seringnya mungkin dulu anak-anak tuh dianggapnya belum kritis, belum analitis gitu. Ternyata dari karya aja para kurator melihatnya wah ini perlu dicek ulang lagi ternyata oh karya ini usianya sekian gitu. Dengan spirit yang selalu kita ulang di tiap tahun itu adalah visi Nandus Rawung ini adalah inklusi, rekreasi, edukasi, inovasi, dan kolaborasi. Itu kenapa ada poros seperti itu. Lima poros spirit utama tadi yang akhirnya ternyata terbangunnya dari bentuknya nggak cuma tadi misalkan ruangnya yang lebih terbuka atau lebih untuk siapapun bisa hadir gitu, tapi ternyata dari karya, dari pelibatan masyarakatnya juga itu sangat terbuka sekali. Ini juga yang jadi kembali dia ingin tanyakan. Tadi kan ngomongin tentang tema besar adalah awakening gitu ya, atau Sumadya. Elingnya ya, malah Elingnya. Nah, kemudian tahun lalu. Oh betul. Ini agak sedikit nanti kita ini ulang ya gitu. Ternyata kalau sekarang tuh Eling untuk awakening tadi gitu kan, yang mana selalu punya tema-tema kecil lagi yang ciri khasnya dari Nandus Rawung yang mungkin memudahkan siapa yang ingin menyadarkan bagian mananya terlebih dahulu gitu. Kalau di tahun ini ada subtemanya berapa, Mas Dito dan juga Mas Sujud, dan yang ternyata bagaimana nih akhirnya benang merah untuk dibawa ke tema besar yang Eling tadi atau awakening tadi? Kalau ke subtema sih sebetulnya nggak ada ya. Mungkin yang jelas jadi menu utamanya adalah pameran seni rupa. Kalau yang tema yang kalau dimaksud program turunannya itu kita ada program edukasi ya, seperti Sarung Sinau, yaitu kita akan menggelar performance lecturer. Kita akan undang sosok yang bisa memberikan ceramah gitu ya tentang hubungan seni dengan penyembuhan gitu ya, karena ini yang kita perluin sekarang ini. Terus yang kedua Nandur Kawruh itu berupa tur pameran gitu ya. Terus kemudian ada lokakarya dan juga ada bicara seniman. Kemudian terkait dengan program aktivasi kita ada Nandur Gawe, itu semacam open studio pada tahun-tahun sebelumnya itu berbentuk residensi dan proyek seni kolaborasi. Kemudian juga ada Nandur Waras, yaitu aktivasi Eling ya. Jadi kita mau mengundang sejumlah orang-orang yang bergerak secara alternatif gitu ya, untuk memberikan atau men-share pengalaman-pengalaman mereka yang terkait dengan awakening ini. Kemudian ada bursa seni, itu wadah untuk seniman, kreator, individu atau kelompok yang memiliki karya kreatif ya, seperti arts merchandise, untuk bekerja dengan pihak ketiga. Dan juga tentu saja ritus tahunannya itu adalah penghargaan, ada Young Artist Award, seniman yang sudah lolos open call, individu yang berusia 35 tahun itu akan kita pilih untuk yang masuk dalam kategori Young Rising Artist. Kemudian juga ada Lifetime Achievement Award, itu tokoh seniman atau non seniman yang juga memiliki kontribusi ya pada ekosistem seni gitu. Jadi kurang lebih menu turunan itu yang akan kita gelar di Nandus Rawung Eling Awakening, Eling Awakening. Ternyata kita langsung di tema besar yang akhirnya dibagi ke beberapa subprogram ternyata kalau untuk di tahun 2025 ini. Yang ternyata menariknya memang selalu ada program-program yang setiap tahun hadir, tapi juga ini yang dia baru dengar ya tadi ada
yang waras tadi apa Mas? Nandur waras. Nandur waras. Ini menjadi yang kayaknya baru hadir di 2025 ya nampaknya ya. Itu yang kemarin kita diskusikan. Ya, mungkin Mas Dito bisa cerita terkait itu. Oke. Sebelum ke situ nih mungkin Mas Dito ya. Dia juga jadi penasaran tadi kalau ternyata kan boleh. Ditunggu banget ya dari tadi pantunnya. Belum keluar ya dari Mas Dito. Kayak belum panas karena hujan di luar gitu kan Mas Dito ya. Ngomongin tentang ini Mas, tadi tentang ternyata kan banyak sekali karya kurang lebih yang masuk ada hampir 500 ya, yang 500 untuk lebih. 500 itu yang open call sudah dibuka dari bulan kira-kira bulan Agustus mungkin ya, di sekitar bulan Agustus. Di akhir Agustus, Juli akhir ke Agustus. Nah, kalau dari 500 karya itu nanti yang akan dipilih kurang lebih berapa Mas Tito? Kalau dari senimannya sendiri yang open call itu ada sekitar 80-an. Nah, sisanya nanti undangan. Okay. Jadi memang sekitar 150 atau berapa gitu. 150-an ya sekitarnya ya. Itu cukup banyak sebetulnya ya Mas Sujud dan juga Mas Tito yang tadi juga akan ada beberapa misalkan seniman undangan yang merespon tadi entah taman gitu ya atau juga site-site yang ada dari Society atau di Taman Budaya itu sendiri gitu. Nah, ini juga yang kembali kita balik ke beberapa programnya gitu kan. Kalau tadi misalkan untuk pameran sudah open call, ada juga yang undangan, kemudian juga nanti akan ada nandur gawe gitu ya. Nandur gawe juga menjadi satu hal yang menarik nampaknya. Kenapa? Karena misalkan kalau sobat budaya belum berani gitu ya untuk berani ke langsung karya jadi yang akan dicoba dipresentasikan di pameran Nandur Serawung, ini ada ruang lagi yang namanya nandur gawe gitu. Kalau di tahun kemarin kan ini sebagai kayak open studio atau laboratorium untuk para seniman juga berproses langsung selama berpameran. Kalau di tahun ini ada yang beda nggak di nandur gawenya nih Mas Dito atau Mas Sujud? Kok tahu banget ya? Aduh, gimana ya? Tadi dapat wangsit soalnya. Dapat wangsit Mas gitu. Ya, kalau secara format masih sama gitu. Yang bedanya di sini biasanya seniman itu kita pertemukan dengan fasilitator gitu. Nah, kalau yang sekarang ini fasilitatornya juga boleh seniman untuk mencari sendiri gitu. Nah, tetap didampingi tim kurator dan sebagainya. Itu masih sama secara format. Tapi yang ada tadi pertanyaan tadi sempat nandur waras ya. Nandur waras. Sebetulnya konteks Eling Awakening ini kan tidak hanya kesadaran dalam konteks yang lebih luas juga gitu ya. Kita juga melihat keresahan ini adalah keresahan yang seringkali disudutkan oleh anak-anak muda hari ini atau sering disebut sebagai Gen Z gitu ya. Mereka selalu dituduh untuk orang-orang yang selalu lemah, terus ya kalau bahasa quote-nya hari ini kan sambat apa hari ini gitu. Asik, bukan kata-kata hari ini ya tapi ya. Sambat apa nih hari ini. Nah, itu kan adalah kalau kita lebih lihat lagi itu kan perspektifnya mereka sering menyebut dengan istilah-istilah ya saya ini butuh healing, saya ini sedang butuh kayak gitu-gitulah. Nah, kita mencoba untuk melihat kesadaran-kesadaran semacam itu dalam Gen Z hari ini. Kita coba untuk menampilkan kesadaran-kesadaran yang sifatnya healing ya, dengan berbagai macam metode aktivasi melalui nandur waras itu. Jadi ada semacam misalnya nanti ada yoga, ada spiritual, terus nanti kita kombinasikan dengan bentuk-bentuk kesenian, ada ya berbagai macam lintas pertemuan ya gitu. Karena secara konsep sedang kita godok gitu. Jadi nanti harapannya tadi ini akan menerjemahkan bagaimana art garden yang kita bangun itu juga sesuai dengan kesadaran-kesadaran yang kita bangun melalui aktivasi. Salah satunya adalah nandur waras itu tadi. Jadi kita juga akan setelah pameran kita akan membuka partisipasi publik untuk bisa ikut melalui berbagai macam workshop. Kelas tadi public lecture dan salah satunya ya nandur waras itu tadi, karena itu harapannya untuk generasi hari ini yang sering dituduh-tuduh untuk wah kamu nih kurang healing dan sebagainya, coba deh. Jadi sebetulnya konsep nandur Serawung kali ini kita coba untuk menerjemahkan diri kita sendiri gitu, sebelum kita nanti untuk lihat dunia yang lebih luas lagi gitu. Oke, ini asik juga ya, nandur waras jangan-jangan sebenarnya kuratornya yang kurang healing juga nih. Ini banyak healing ya nih kalau teman-teman kurator atau juga teman-teman dari Taman Budaya Yogyakarta nih kira-kira. Jangan-jangan karena hadirnya itu inisiasinya dihadirkan dengan tadi ada yoga ya, ada juga akan bertambah nggak atau udah pasti yang tadi disebut sama Mas Dito aja nih untuk aktivasinya? Mungkin nambah tapi kayaknya nggak cukup di sini. Ada padel. Padel.
wah ini TBI buka lapangan padel ya pakai habis ini ya gitu ya. Coachnya langsung ya sama Mas Dito Mas Sujud ya nanti padel yang padel ya. Yang padel ya. Oh, oke. Jadi Sobat Budaya jangan lewatin nih ya kesempatan aktivasinya atau partisipasinya enggak ada juga. Loh, padel oh enggak ada, oke. Enggak apa-apa disebut aja biar ada nantinya gitu kan. Healingnya ada ya. Healingnya ada betul. Tapi padel enggak ada. Padel enggak ada ya. Ya barangkali nanti ya. Jadi seniman-seniman juga merespon situasi dari padel yang cukup ramai ternyata di Yogyakarta juga di Indonesia gitu. Tapi ini juga sih Mas Dito juga Mas Sujud gitu. Kita melihat kalau proses dari healing itu kan kayaknya kebutuhan semua generasi gitu ya. Walaupun yang sering tertuduh adalah Gen Z tadi gitu. Tapi mengenai aktivasinya nanti akan mengambil tempatnya di mana ataukah sama-sama merespon karya juga barangkali di Nandur Waras ini atau ternyata itu sedikit terpisah untuk lokasi-lokasinya? Sebenarnya sama ya, karena sebelum kita merumuskan tema ini dan kita diskusi dengan Taman Budaya gitu, kita juga melakukan pertemuan-pertemuan singkat gitu dengan psikolog-psikolog sebetulnya. Jadi ada beberapa kali kami pertemuan dengan psikolog gitu untuk menerjemahkan. Jadi kami sadar teman dari 5 tim kurator ini memang perspektifnya di seni ya, tidak pada psikologi dan sebagainya. Makanya kita juga perlu belajar untuk hal baru ini, sebetulnya ranah psikologi, kesadaran ini melalui medium seni, metodenya seperti apa gitu. Jadi kita melakukan riset, konsultasi dengan psikolog, terus kita mencoba untuk brainstorming. Akhirnya dari psikolog itu cukup tertarik dan mereka menerjemahkan berbagai macam bahasa-bahasa dalam tanda kutip psikolog sekali itu untuk kita rangkum dengan bahasa seni gitu. Nah akhirnya dari bahasa seni itulah kita akhirnya menemukan misalnya di Art Garden, Nandur Waras, nanti public lecturer-nya seperti apa, nanti itu. Jadi istilahnya kita nggak mau main-main lah istilahnya. Kalau main padel oke, tapi kalau untuk membuat konsep ini kita lebih hati-hati, bukan main-main, lebih hati-hati untuk ngomongin tentang yang dalam tanda kutip jiwa kan. Jiwa itu kan agak sensitif, terus belum tentu kita benar gitu. Makanya dari hasil konsultasi dengan psikolog kita akhirnya malah psikolognya malah saya sendiri konsultasi. Berarti gitu ya gitu. Jadi sesi khusus ya kalau gitu ya, sesi khusus. Pada pulang saya konsultasi. Waduh. Berarti saya sakit. Yang ini yang kira-kira normal atau ini ya kira-kira yang kurang normal nih. Nanti kita cari deh ya situasinya apakah stabil atau tidak stabil gitu antara Mas Sujud dan juga Mas Dito setelah perkembangan tadi bagaimana ternyata ada interaksinya lebih dalam lagi gitu. Bagaimana misalkan seni dengan psikologi dan lain sebagainya gitu ya. Dengan pandangan bahwa seni itu bisa looking outward ya, melihat keluar. Tapi seni juga bisa sebagai sarana untuk melihat ke dalam. Kayaknya tema tahun ini adalah looking inward. Lebih mengajak kita melihat ke seperti bawang ya. Lapis demi lapis. Sebenarnya esensi kita ini apa sih? Kurang lebih. Looking inward. Looking inward ya, atau bisa jadi looking outside and inside gitu ya rasa-rasanya gitu. Habis lihat Art Garden, look at the star. Asik. Coldplay bener. Kalau sekarang tapi nggak akan Coldplay sih yang kita putarkan nih Mas Dito sama Mas juga Sujud, karena kita juga bakal kembali mendengarkan mungkin siapa tahu alunan-alunan musik atau lagu dari Niskala juga bikin kita tenang gitu ya, atau mungkin kita juga bergejolak kembali dengan semangatnya. Kita akan mendengarkan dulu, barangkali kita setelah ini juga sambil konsultasi bersama gitu sambil mendengarkan persembahan dari Niskala. Untuk itu Sobat Budaya, selamat menyaksikan.
Ya, nampaknya makin tenang nih kita ya habis dengerin lagu-lagunya atau juga deretan lagu dari Niskala. Terlihat bukan langsung cerah muka-muka dari Mas Dito dan juga. Salah kunci tadi. Aduh, nanti kita cari ini ya tukang servis kuncinya ya biar gak salah kunci gitu, biar tetap bisa masuk gitu ke rumahnya. Dan ternyata memang ini sekali ya, ada Mas Dito dan Mas Sujuti bisa bikin kita tuh suasana antara makin tenang atau makin terbakar gitu, terbakar apa api asmara atau yang lain nih. Kayaknya nanti bisa kita tantang untuk hal-hal lain yang bisa bawa kita tuh lebih healing lagi gitu ya. Tapi kayaknya tadi omongan Mas Dito tentang padel menarik juga. Barangkali Mas Sujud bisa dibicarakan sama teman-teman kurator. Nextnya tentang fenomena olahraga yang ada di sekitar kita juga kayaknya asik ya untuk kita respon dari sisi seninya gitu. Yang kayaknya juga sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kan di padel boleh olahraga, di Nandur Serawung olah rasa. Asik, masuk ya. Jadi bukan sambat hari ini tapi kata-kata hari ini dapat nih dari Mas Dito. Oke, kita balik lagi ke Nandur Serawung. Mungkin Mas Sujud nih ya tadi juga tertarik dengan beberapa aktivasi yang selalu dihadirkan di setiap tahunnya dari Nandur Serawung. Salah satunya adalah tadi ada Nandur Waras yang terbaru, kemudian juga ada Nandur Gawe yang kalau tahun ini kira-kira menghimpun berapa seniman nih Mas Sujud dan juga Mas Dito? Jumlahnya sih terus kita develop ya sampai sekarang. Tapi yang pasti untuk Serawung Sinau ya misalnya, kita sekali lagi ada satu sosok yang clear-nya nanti, ini masih kita spill dulu tipis-tipis. Tapi sosok ini cukup lama di tema tersebut, cukup menggeluti cukup dalam. Dia angkat sampai ke level penelitian yang intens lah. Dan mudah-mudahan lewat ceramah atau apa yang dia akan bagi itu bisa mendekatkan kita bahwa seni itu somehow bisa membuat kita memiliki akses untuk mengenal apa sih yang ada di ketaksadaran kita ya kalau dalam dimensi psikologis, dan apa yang kemudian seni bisa lakukan sebagai area atau bentuk katarsis ya, seperti bentuk yang sering kita kenal itu sebagai bentuk ekspresi. Ya, dan juga pada aktivasi lain ada nanti sosok yang juga menggunakan ramu-ramuan. Jadi ini satu metode yang sebetulnya sangat akrab sekali dengan tubuh kita sebagai orang Nusantara. Yaitu ramu-ramuan yang mau coba dia develop menjadi semacam aktivasi bersama. Orang bisa mencicipi dengan situasi embodiment, kebertubuhan. Ya. Jadi tidak hanya pada di tingkat kognitif, tapi juga rasa. Rasa ini kan sifatnya material ya. Dan tubuh ini sangat material. Dan bagaimana sosok yang kita undang ini juga akan mendeliver itu, membaginya pada kita. Sehingga kemudian kebangkitan itu, awakening itu juga dirasakan secara kebertubuhan. Itu betul-betul ini ya, mendalam tentang tadi bagaimana keterhubungan diri dari luar dan dalam gitu. Bahkan sampai aktivasinya juga ada ramu-meramu dengan ramuan Nusantara gitu yang nanti akan dihadirkan dalam aktivitas yang nanti berkaitannya di seluruh periode pameran berarti ya? Di pamerannya aktivasi mulai dari tanggal berapa Mas Sujud? Kalau pameran Nandur Serawung di tahun ini? Coba kita cari contekan dulu ya. Secara periode ya kita akan berlangsungkan itu mulai dari 9 sampai 18 Oktober kan. Di periode itu kurang lebih akan ada sejumlah aktivasi yang akan dirancang oleh teman-teman gitu. Yang lumayan banyak juga ya ternyata tadi ya. Oke, jadi Sobat Budaya jangan sampai terlewat informasinya, nanti bisa cek aja di Instagramnya juga gitu ya untuk aktivasinya. Kapan sih tepatnya tanggalnya? Tapi kalau untuk periode Nandur Serawung sendiri pamerannya akan berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan 18 Oktober. Jadi jangan lupa, nanti openingnya boleh untuk publik juga ya berarti ya, untuk pembukaannya bisa kita hadiri bersama. Dari pembukaan bisa langsung juga mengikuti berbagai macam hal nanti yang dipamerkan di pameran Nandur Serawung 12. Dan ternyata juga masih banyak nih aktivitasnya. Tadi bisa pilih deh yang tadi udah disampaikan sama Mas Jud, ada Serawung Sinau-nya sendiri yang mungkin akan bisa jadi di minggu pertama, minggu kedua gitu. Nanti juga ada Nandur Waras yang juga terlibat di situ ya, untuk publik juga berarti ya. Itu juga kuratorial tour. Ada juga kuratorial tour gitu, yang itu akan ada setiap hari atau nanti kita berkala.
biasanya dari 5 tim kuratornya akan hari apa gitu. Oke, dan itu juga akan selalu diupdate ya di sosial media. Jadi tenang aja, semuanya akan terbuka untuk umum. Nah, oke, kemarin juga kita bahas banyak sekali tentang situasi keterlibatan masyarakat gitu Mas. Karena apakah ini juga berdasarkan karena hadirnya pameran Nandur Srawung ini kan juga atas dukungan dari Dana Keistimewaan Yogyakarta gitu. Keterlibatan lainnya apalagi nih Mas, selain tadi misalkan dikeluarkan program-program ya, ada Srawung Sinau yang boleh untuk masyarakat. Kemudian juga ada Nandur Gawe gitu kan, yang untuk seniman berproses langsung selama pameran gitu untuk merespon situasinya. Terus juga ada Nandur Waras. Ada nggak sebetulnya misalkan pra acara dari Nandur Srawung gitu yang akhirnya melibatkan publik lagi, atau jangan-jangan direncanakan untuk setelahnya ada laporan-laporannya atau mungkin bentuk-bentuk lainnya yang akhirnya dikembalikan ke publik lagi nih Mas Sujud? Ya mungkin ada pra kondisi ya, dalam arti apa, tim publikasi juga akan men-spill sejumlah acara-acara yang berlangsung di periode itu. Dan juga bagian dari itu juga mungkin berkaitan ada lokakarya. Dan juga, perlu kita ingatkan juga bahwa tingkat partisipasi ini sudah sekian lama Nandur Srawung itu juga melibatkan teman-teman internasional. Jadi ada kalau kurang lebih ada 100 seniman yang terdiri dari 80 peserta lokal. Lokal itu maksudnya se-Indonesia ini, dan sisanya dari luar negeri. Dan kita selalu membuat komposisi agar pameran ini juga memiliki tingkat pertukaran yang lebih luas gitu, tidak hanya di ruang lingkup nasional tapi juga internasional. Ya. Ternyata ada ini ya, ikatannya tidak hanya dari dalam lagi tadi ya, tapi keluar juga bisa. Dan bagaimana misalkan tidak hanya kita yang menyerap nilai-nilai dari teman-teman di luar, tapi bagaimana justru teman-teman luar yang juga menyerap situasi yang ada di sini, dan juga tadi nilai-nilai dari awakening atau kesadarannya tadi ya, kesadarannya dipertemukan dalam pameran Nandur Srawung 12 gitu. Tapi so far sampai dengan saat ini yang lagi dipersiapkan yang paling dekat nih lagi ngapain Mas Dito? Atau Mas Dito lagi nyari lirik lagu setelah ini atau gimana nih Mas Dito nih persiapannya? Sebetulnya kami di tim kurator itu lebih karena karyanya kan beragam nih, dan kita ada tantangannya, kita ada art gardennya itu ya. Jadi kita lebih tantangannya untuk menghadirkan suasana pameran orang yang sebelumnya mereka tidak pernah bayangkan di Taman Budaya, gitu. Karena biasanya seperti di awal tadi masuk pameran Nandur Srawung hanya melihat labirin gitu, panel karya dan tembok-tembok. Nah, kita mencoba untuk agak PR lebih untuk menghadirkan art gardennya ini, tapi orang dari luar tidak melihat itu art garden, karena baru bisa merasakan ketika mereka datang. Jadi kita akan menutup pintu. Oh, jadi ngomong ya. Kalau kita ngomong jadi ketahuan ya. Ya akan sedikit ditutup. Jadi orang melihat oh ini hanya pameran yang terjadi di Associated gitu. Tapi ketika masuk, mereka keluar, mereka akan merasakan oh ternyata art gardennya semacam ini, ada interaksinya, terus ada mereka bisa duduk di situ, mereka bisa bercengkrama dan sebagainya. Ternyata memang konsepnya tuh kesadarannya pengen dibangun juga di saat mereka memang hadir ke pamerannya juga ya. Ada efek kejut gitu rasa-rasanya ya. Nah, nggak tahu nih di Art Garden ini nanti akan ada wahana-wahana atau gimana juga, nanti kita harus datang dulu berarti ya Mas ya. Dari tanggal 9 sampai dengan 18 Oktober 2025 gitu. Tapi kalau proses untuk penyeleksian karya-karya apakah sudah sampai saat ini sudah selesai semua? Sudah semua ya, berarti yang kita lihat dari prosesnya masih ada open call untuk tadi teman-teman Nandur Gawe ya. Nandur Gawe. Nandur Gawe sampai kapan tuh Mas untuk hari ini ditutup. Hari ini terakhir ya. Mungkin ya, aku lupa. Nanti make sure pokoknya lihat aja di Instagramnya ya, di Nandur Srawung ya gitu. Dan ini juga nih Mas Dito dan juga Mas Sujud, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang juga hadir dari publik gitu mengenai tadi usia sebetulnya, karena kalau usia kan di kayaknya beberapa tahun ke belakang saat dia juga terlibat sebagai penonton gitu melihat sendiri Nandur Srawung seperti apa, memang ada aktivasi yang kerjasama misalkan dengan sekolah gitu. Sedangkan kalau saat ini kayaknya lebih fluid lagi, banyak seniman-seniman anak-anak gitu yang ini kan cukup menarik sebetulnya untuk melihat kesadaran tuh ternyata harus memang dari usia dini gitu, harus kita tanamkan gitu. Tapi yang menarik kalau dari Mas Sujud dan Mas Dito ini kan pasti berbeda gitu ya. Karya apa atau menurut Mas Dito dan Mas Sujud tuh, oh ternyata ada kesadaran ini yang hadir dari malah usianya tuh usia yang di belasan tahun gitu. Ada nggak nih dari Mas Dito sendiri? Ya, karya anak-anak kan mungkin dalam perspektif saya biasanya jadi juri lukis anak-anak itu kan lihat karya anak-anak itu template gitu loh. Oh gambarnya gini, pemandangan, gradasi warna, seragam lah gitu. Nah ketika melihat karya yang masuk di Nandur Srawung itu
kita sempat menduga ini karya anak-anak atau bukan gitu. Tapi ternyata kita lihat anak-anak, dilihat dari goresannya dan sebagainya itu anak-anak. Dan lebih penting lagi isunya itu lebih bukan isu-isu yang dalam hal ini anak-anak banget. Biasanya kan gotong royong kayak gitu-gitu ya. Tapi ini isunya itu lebih ke climate change, terus tentang alam, terus dia ngomongin tentang situasi, oh ini keadilan dan sebagainya. Meskipun kami menduga ini kayaknya dianu orang tuanya nih. Ternyata saat mengirim gitu ya, orang tuanya juga mengirim proses berkaryanya. Gitu. Jadi ada video singkatnya, meskipun itu tidak kita haruskan ya. Tapi ketika mereka, oh ternyata mereka dilihat dari backgroundnya juga banyak buku-buku dan sebagainya. Artinya itu anak-anak hari ini itu sebetulnya juga punya kesadaran yang lebih gitu. Dan mereka untuk menerjemahkannya melalui karya gitu. Dan itu luar biasa. Itu menjadi hal unik yang dibidik sama Mas Dito ya ternyata ya tadi bagaimana orang tuanya juga mengirimkan kayak videonya ya itu juga menarik juga gitu. Kalau dari Mas Sujud yang lihat ternyata wah unik nih dari situasi anak-anak saat ini tuh apa nih Mas Sujud? Anak-anak tentu berangkat dari dunia yang belum ada banyak aturan ya. Dimana aturan kan sebetulnya kita bikin ya, makin kita dewasa kita yang bikin aturan. Mereka itu bebas dari sana. Tapi dengan arti bahwa mereka itu juga punya unlimited asosiasi ya, asosiasi bebas ya. Yang makin kita dewasa itu kan kita punya kecenderungan untuk merasionalkan apa yang kita anggap imajinasi. Sementara mereka itu masih punya asosiasi yang unlimited, bisa berpikir berbagai ketidakmungkinan jadi mungkin. Itu alam berpikir kanak-kanak gitu. Nah ini yang salah satu menarik dari tema Eling Awakening, Eling Kebangkitan, Eling Awakening itu adalah kembali menjadi masa atau periode di mana kita masih punya rasa kebahagiaan itu gitu. Karena jantung dari semuanya ini kita carikan sebetulnya rasa penyatuan ya, rasa kesatuan, penyatuan, dan juga rasa kebahagiaan. Yang menjadi konflik, asal-usul konflik, asal-usul krisis itu sebetulnya karena rasa ketakutan, kecemasan, dan itu membuahkan banyak agresi dan macam-macam. Kita itu orang seni tidak berambisi banyak, tapi melalui Nandurus Rawung ini seserawungan dalam arti itu kita mencoba untuk memediasi bahwa kebudayaan itu paling tidak leluhur kita menyadarkan bahwa seni itu dan budaya menyatukan kita yang terpisah-pisah ini oleh banyak sistem ya, oleh industri macam-macam. Dan saya kira gerak kita itu selalu dalam itu tadi. Periode di mana dulu kita masih menyatu, itu kita belajar dari anak-anak. Malah jadi momen untuk peleburan tadi ya Mas ya, yang biasanya kita terbagi sistem umur misalkan. Nah sekarang yang umur 10 tahun, 11, 12 gitu ya, bisa juga. Tapi paling banyak berarti usia berapa nih yang terbidik ternyata saat ini ikutan? SD ke SMP sih. SD ke SMP ya? kelas 6 ke atas gitu. Oke, berarti sesuai umurnya dari Nandurus Rawung juga ternyata ya. Ini dan nampaknya lebih tercipta organik kayaknya kalau yang tahun ini ya dibandingkan misalnya kalau tahun-tahun sebelumnya kan memang ada kerjasama gitu. Karena kita juga nggak ada spesifikasi khusus ini untuk ini di keterangan gitu, nggak ada. Dan syukurnya sudah disadari bahwa tidak adanya spesifikasi umur tuh dibuka untuk segala umur ternyata. Kadang kan ternyata banyak juga yang masih menganggap oh tidak ada spesifikasi umur, akhirnya terbelenggu aja untuk kelompok umur tertentu gitu. Oke, ini juga menarik sekali bagaimana tadi misalkan ada resonansinya, penyatuan, kemudian juga tadi melihat gimana ternyata pemikiran dan bukti-bukti yang didukung gitu ya. Ada dukungan-dukungan tidak hanya misalkan dari teman-teman Nandurus Rawung atau Taman Budaya Yogyakarta yang menjadi tadi bagaimana ada panggilan-panggilan untuk kembali berserawung gitu ya. Berserawungnya tidak hanya tim kurator, tidak hanya mungkin seniman-seniman yang sudah biasa main ke sini atau budayawan, tapi bagaimana masyarakat luas juga akhirnya
kembali mengenali TBY atau kembali mengenali bagaimana sih situasi kesenian dan kebudayaan yang ada gitu di Yogyakarta. Dan ini juga menjadi satu hal unik ya Mas Sujud dan juga Mas Dito, melihat Yogyakarta yang biasanya bisa lebih seimbang nih di ranah seni yang cukup banyak ragamnya seperti itu. Oke, karena kita juga ternyata sudah bahas banyak, tadi takut ke-spill katanya Mas Dito, jadi jangan terlalu banyak lagi gitu. Mungkin ada harapan dan juga mungkin apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement nih untuk obrolan kita di podcast TBY serinya dari Nandur Serawung 2025. Mau Mas Sujud dulu atau Mas Dito dulu? Mas Sujud dulu. Harapan saya menjadi harapan kita semua lah ya, bahwa dengan adanya Eling Awakening ini di tengah sekali lagi situasi krisis gitu ya. Kita juga ada krisis ekonomi sekarang, krisis sosial, bahkan krisis budaya juga gitu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi alat refleksi bersama, sehingga kita itu apapun yang terjadi ke depan, kita punya apa yang disebut ketahanan gitu. Dalam arti yang paling private itu ya adalah diri. Inilah ketahanan yang kita perlukan agar orang itu terus eling siapa sih dirinya. Tubuh sosial itu dari mana? Tubuh kultural kita itu dari mana? Terus kemudian kalau banyak ungkapan-ungkapan luhur bilang sangkar paraning dumadi ya. Asal-usul kita dari mana? Terus kita juga akan bergerak ke arah mana? Kita punya banyak wisdom kok. Kita ada kebijaksanaan dalam waktu misalnya. Dan apabila kita ikut dalam siklus itu, kita itu nggak berbenturan kok. Kita itu dalam satu siklus yang kita lihat bersama. Yang jadi repot adalah ketika ego, ambisi, agresi, itulah yang jadi kita ya. Dan juga kita itu nggak sendirian. Dalam arti bukan human center, tapi kita juga menjadi bagian dari kesemestaan ini. Ya mudah-mudahan itu ya menjadi spirit kita yang menandai mungkin ujung dari ini semua adalah harus mengenal, harus eling gitu. Awa ening semoga. Oke, bisa dilanjutkan sama Mas Dito nih. Sebagai harus ger, harus gong ya kayaknya. Karena closingnya nih. Sama aja sih. Ya kami merasa teman-teman di sini di tim kurator ini kita selalu dituduh yang enggak gitu terhadap generasi. Kita selalu melihat generasi itu sebagai generasi boomers, generasi X, generasi milenial, generasi Z atau sekarang generasi Alpha gitu. Kan sebetulnya pengkategorian semacam itu sifatnya itu lebih ke melihat sebuah generasi melalui perspektif dalam tanda kutip konotasi yang lain gitu. Nah, kami melihat di Nandur Serawung ini kita coba untuk bersama untuk melihat setiap generasi tadi, mulai dari anak-anak sampai kita nanti yang generasi X gitu ya. Kalau baby boomers sudah lewat dan sebagainya, itu ternyata kita bisa merefleksikan secara bersama melalui ruang-ruang kesenian yang itu bisa menciptakan kesadaran gitu. Harapannya itu aja, dan Nandur Serawung kedepannya di umur 12 tahun ini tetap bisa tumbuh untuk menjadi rumah seni dan budaya di Taman Budaya untuk seniman-seniman yang ingin meneruskan perjuangan melalui karya-karya seninya. Mungkin itu sih. Oke, ini kata-kata yang bisa dipetik nanti ya, quotes-quotesnya yang ternyata juga lumayan dalam nih Sobat Budaya, karena ternyata tadi bagaimana melihat adanya penyatuan, peleburan, kemudian juga bagaimana penyadarannya juga tidak harus dibagi-bagi ke ruang-ruang tersendiri, tapi menjadi ruang besar yang bisa menampung banyak orang atau juga banyak situasi seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Dito dan juga Mas Sujud atas obrolannya. Nanti mau main gitar. Iya, boleh nanti habis ini ya. Ya main gitar apa padel nih? Baik, Sobat Budaya, nampaknya kita juga ini ada obrolannya yang sudah cukup panjang. Nanti juga kita akan lihat lagi bagaimana kesadaran kita di saat kita melihat berbagai macam kesadaran yang coba diaplikasikan dalam karya-karya seni nanti dihadirkan di pameran Nandur Serawung 12 mulai dari tanggal 9 hingga 18 Oktober 2025. Tapi tentunya Sobat Budaya bisa cek dulu segala informasinya di Instagram atau media sosialnya dari @Nandur Serawung. Dan juga jangan lupa
untuk terus cek segala update-annya dari Taman Budaya Yogyakarta. Sekali lagi saya informasikan bahwa pameran Nandur Serawung 12 ini juga didukung oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Untuk itu saya Soragia bersama dua kurator dari pameran Nandur Serawung 12 pamit undur diri. Terima kasih banyak. Tapi sebelum itu ada lagi yang spesial untuk menemani healing kita di hari-hari lainnya, di pertengahan atau mungkin juga di akhir bulan yang mungkin makin keras gitu ya perjuangannya. Kita akan kembali lagi menyaksikan penampilan dari Niskala. Selamat menyaksikan, terima kasih banyak. Salam budaya, lestari budayaku.